Perundungan, penggunaan narkoba, dan sebagainya memang tidak pantas dibenarkan. Namun, mengeluarkan siswa yang melakukan hal tersebut juga tidak pantas dibenarkan. Senang menjadi tim proposisi, dan setidaknya ada 3 pernyataan yang akan saya sampaikan sebelum saya memasuki pada argumentasi saya. Yang pertama, kita sadari bahwa sekolah sebagai tempat pendidikan kedua setelah orang tua merupakan wadah pembinaan utama pada siswa untuk dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar, di mana terdapat guru sebagai tenaga pendidik atau pengajar dan siswa sebagai pelajar. Dan sekolah ini seharusnya bertujuan untuk membina tanpa henti para siswa atau pelajarnya, sehingga menjadi seorang yang terdidik, mulai dari terdidik secara pengetahuan, terdidik secara moral, terdidik secara karakter, terdidik secara akhlak, hingga terdidik secara mental. Pernyataan yang kedua adalah siswa. Kita sadari bahwa siswa atau pelajar adalah seseorang yang sedang mendapatkan suatu ilmu atau pelajaran atau akan mendapatkan ilmu dan pelajaran, di mana mereka berhak dididik hingga mereka yang sebelumnya tidak tahu, menjadi berakhlak, menjadi bermoral, dan memiliki mental yang kuat, serta menjadi generasi atau anak-anak yang memiliki karakter yang tidak melenceng daripada perbuatan yang tidak sesuai norma. Pernyataan yang ketiga, bahwasanya dalam kata mengeluarkan seseorang di sini adalah bermaksud sebagai sanksi atau hukuman secara serta-merta dilakukan ketika seorang siswa terbukti telah melakukan perundungan atau memakai narkoba dan sebagainya. Berdasarkan pernyataan yang telah saya sampaikan, memasuki kepada kerangka argumen saya. Yang pertama, di mana mengeluarkan siswa dari sekolah dapat diartikan sebagai bentuk atau sikap dari sekolah bahwa mereka tidak mau lagi berurusan dengan siswa tersebut. Mereka tidak mau lagi peduli pada siswa tersebut, dan hal ini justru melenceng dari tujuan utama sekolah, di mana mereka tidak mau lagi mendidik atau membina sang siswa tersebut. Mengeluarkan di sini dapat diartikan sebagai tidak lagi peduli atau lepas tangan atau menyerah terhadap kepeduliannya terhadap satu siswa. Ini juga menjadi bantahan yang tak dapat dibantah kembali kepada argumen tim oposisi apabila menyatakan mengeluarkan siswa dari sekolah akibat melakukan pelanggaran tersebut adalah bentuk sanksi atau pelajaran terhadap siswa agar mereka sadar. Namun hal ini tak dapat dibenarkan karena ini juga menjadi pernyataan bahwa mengeluarkan siswa dari sekolah merupakan bentuk lepas tangan terhadap pembinaan siswa, sehingga tak pantas dilakukan oleh tenaga pendidik, terutama sekolah. Yang kedua adalah kondisi siswa sebelum dan sesudah dikeluarkannya sanksi tersebut, di mana apabila tim oposisi berpendapat bahwasanya mengeluarkan seorang siswa dari sekolah merupakan bentuk sanksi atau pembelajaran, sehingga apa yang telah mereka perbuat dapat mereka sesali atau mereka jera terhadap perbuatan tersebut. Hal ini juga tidak dapat dibenarkan karena Anda dan saya sendiri tahu bahwasanya kita tidak dapat mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang ketika mereka mendapatkan hukuman. Apakah mereka akan sadar atau justru makin memperparah apa yang akan mereka lakukan. Dalam kasus ini saya akan memberikan suatu contoh. Bagaimana jika seandainya seseorang yang telah melakukan penggunaan narkoba dikeluarkan dari sekolahnya, dan ketika ia keluar dari sekolahnya, di lingkungannya ia makin memperparah aksinya itu. Ia malah melanjutkan aksinya dan malah menjadi pengedar di lingkungannya. Hal ini juga bukanlah tujuan yang diharapkan dari argumen tim oposisi bahwasanya sanksi ini akan memberikan efek jera dan pelajaran kepada siswa tersebut. Atau bagaimana jika siswa yang dikeluarkan ini menjadi jera namun berlebihan. Jeranya itu hingga membuat dia depresi. Dari depresi itu kemudian menjadi niatan untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian terjadi kasus bunuh diri akibat dari sanksi yang dikeluarkan ini. Seperti itu. Atau bagaimana jika sebelum sanksi ini dikeluarkan, jauh sebelum kondisi siswa melakukan hal tersebut, di mana Anda dan saya tahu sendiri bahwasanya modus pengedaran narkoba memiliki beragam cara. Salah satunya melalui pengedaran makanan ataupun minuman, baik langsung maupun tidak langsung. Bagaimana seandainya jika sang siswa memakai narkoba karena tidak tahu? Bagaimana jika sang siswa memakai narkoba karena ia terjebak candu yang berawal dari sebuah makanan atau minuman yang bahkan ia tidak tahu sendiri bahwa di dalamnya ada sebuah narkoba? Kemudian atau bagaimana jika ia memang sengaja namun terpaksa dikarenakan kondisi lingkungannya yang memaksa ia melakukan hal tersebut, yang kita sendiri tidak tahu dari mana motivasi tersebut berasal. Berdasarkan hal-hal inilah yang menjadi persoalan, bahwa dari beberapa kasus tersebut tidak dapat disamakan motivasi seseorang melakukan suatu pelanggaran pemakaian narkoba ataupun perundungan,
Di mana sehingga lagi-lagi seharusnya ini adalah suatu kewajiban bagi tenaga pendidik untuk membina siswa-siswi yang melakukan hal tersebut, bukan malah serta-merta abai dan mengeluarkan sanksi pengeluaran siswa tersebut dari sekolah, atau langsung secara serta-merta tidak peduli lagi atau tidak mau berurusan dengan siswa tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah berdasarkan kedua argumen yang telah saya sampaikan, bahwasanya tenaga pendidik seharusnya mendidik siswa, membina siswa sehingga memiliki moral dan mental yang baik sesuai norma. Dan apabila mereka melakukan tersebut, seharusnya mereka melakukan pembinaan, bukan secara serta-merta tidak peduli atau mengeluarkan atau abai atau tidak mau lagi berurusan dengan siswa tersebut. Di mana memasuki argumen saya yang ketiga, di mana saya memberikan arahan seharusnya apa yang dilakukan sekolah selain pada mengeluarkan siswa tersebut dari sekolah apabila melakukan pelanggaran tersebut. Di mana seharusnya sekolah menindak kasus-kasus pelanggaran tersebut melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah adanya analisa terhadap motivasi sang siswa, di mana pihak sekolah, terutama tenaga pendidik atau para guru, melakukan analisa atau wawancara terhadap siswa yang melakukan hal tersebut, di mana para tenaga pendidik akan menganalisa dari mana motivasi sang siswa melakukan beberapa hal tersebut, di mana mereka akan menanyakan mengapa mereka akan melakukan hal tersebut, apa yang mereka melakukan hal tersebut, dan juga bagaimana kondisi yang akan membuat mereka menghindari hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah melakukan pembinaan berdasarkan analisa yang telah mereka lakukan. Berdasarkan motivasi tersebut terdapat langkah-langkah yang dapat digunakan oleh tenaga pendidik untuk membina sang siswa. Ketika motivasi itu didapatkan, akan terdapat sebuah mekanisme yang dapat digunakan para tenaga pendidik untuk mendidik sang siswa agar menghindari hal-hal tersebut. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi bagaimana karakter sang siswa setelah dibina, setelah dievaluasi, dan juga bagaimana kondisi kelanjutannya setelah melakukan hal tersebut sebelumnya dan sesudahnya. Berdasarkan hal itu, tentunya akan lebih menyenangkan bagi siswa dan juga tenaga pendidik untuk berada di posisi kami. Saya senang berada di dalam tim proposisi. Terima kasih.